Sahabat kredensial, salam jumpa lagi. Salam kredensial. Semoga selalu sehat. Banyak yang menduga dan mengira bahwa Istanbul adalah ibu kota Turki. Wajar kalau ada yang mengira seperti itu. Sebab Istanbul kota terbesar di Turki pada saat ini, berpenduduk sekitar 15 juta jiwa. Istanbul juga pusat bisnis, pusat pariwisata, pusat kebudayaan. Satu hal yang perlu dicatat adalah Istanbul satu-satunya kota di dunia yang terletak di dua benua. Bagian barat ada di daratan Eropa dan bagian timur ada di daratan Asia. Itulah sebabnya Istanbul juga disebut sebagai jembatan dua dunia. Kota yang menyatukan dua benua. Sebuah simbol, sebuah gelar yang tidak dimiliki oleh ibu kota lain. Istanbul dibelah oleh Selat Bosporus dari utara ke selatan. Di sebelah utara ada Laut Hitam dan selatan ada Laut Marmara. Sebagai kota pelabuhan, kota ini merupakan kota Asia terdekat dengan Eropa dan kota Eropa terdekat dengan Asia. Inilah arti penting strategis kota Istanbul dalam arti bisnis. Selain itu, sejarah juga mencatat Istanbul pernah menjadi ibu kota 3 kekaisaran. Pertama, Kaisaran Romawi, Imperium Romanum, antara tahun 330 sampai tahun 1261. Lalu Kaisaran Bizantium, 1261 sampai 1453. Dan terakhir adalah Kesultanan Ottoman atau Utsmaniyah, antara tahun 1453 hingga 1922. Setelah Perang Dunia Pertama, sebagian wilayah besar wilayah Kesultanan Ottoman diduduki oleh kekuatan sekutu. Yang pada waktu itu dalam Perang Dunia Pertama berperang melawan kekuatan Poros. Kebetulan Ottoman berpihak pada Poros dan perang dimenangkan oleh sekutu. Bahkan pasukan sekutu juga menduduki wilayah Istanbul yang waktu itu adalah ibu kota Kesultanan Ottoman, Kesultanan Utsmaniyah. Mustafa Kemal, seorang pemimpin yang visioner, didukung para politisi yang melihat kondisi seperti itu dan memutuskan untuk memindahkan pusat pemerintahan ke Ankara, yang pada waktu itu karena Istanbul diduduki oleh sekutu. Sama dengan Indonesia ketika Jakarta diduduki oleh pasukan Belanda. Kemudian ibu kota dipindahkan ke Yogyakarta. Setelah sekutu mengakhiri pendudukannya, pusat pemerintahan tidak dikembalikan ke Istanbul, tetapi tetap di Ankara. Mengapa demikian? Mustafa Kemal dan teman-temannya berpendapat bahwa Istanbul adalah ibu kota Kesultanan Ottoman. Dengan kata lain, Istanbul adalah simbol Ottoman. Maka bagi Mustafa dan para pendukungnya, negara baru yang didirikan, yakni Republik Turki, harus memiliki simbol baru. Bukan hanya simbol baru, tapi juga cara hidup baru, pandangan hidup baru. Mustafa Kemal melihat bahwa masyarakat Ottoman pasca Perang Dunia Pertama mengalami kemunduran, baik secara politik, sosial, kultural, dan ekonomi, dan dalam banyak hal. Karena itu, untuk menegaskan diri di antara negara lain, terutama Eropa, Turki perlu melakukan perubahan radikal. Bangsa Turki harus setara dengan bangsa Eropa secara sosial, pendidikan, dan kultural. Dan Mustafa ingin menjadikan Turki sebagai bagian
komunitas internasional bangsa-bangsa modern. Karena itu bagi mereka, kaum Kemalis pendukung Mustafa Kemal, Turki harus bertransformasi menjadi negara bangsa modern yang menurut Mustafa Kemal sebagai hidup sebagai bangsa yang maju dan beradab di tengah peradaban kontemporer. Bangsa seperti itu harus sekuler, rasional, menekankan sains dan pendidikan modern. Untuk apa? Untuk menciptakan ekonomi industri modern. Maka Turki pun dibangun menjadi negara sekuler, demokratik, dan modern. Sekularisme misalnya dalam hal ini diartikan bukan sebagai sekedar kebebasan beragama, tapi melainkan kebebasan menjalankan agama tanpa politisasi politik. Artinya agama tidak digunakan sebagai senjata politik. Ya, lewat revolusi itulah mereka mengawali babak baru. Tempat baru, tradisi baru, dan meninggalkan tradisi lama. Dan tempat itulah Ankara. Yang pada waktu itu sebuah kota dibandingkan dengan Istanbul jauh lebih kecil. Karena pada waktu itu tahun 1923 ketika Republik Turki berdiri, Istanbul berpenduduk sekitar 1 juta orang. Sementara Ankara pada waktu itu sebuah kota yang ada di tengah daratan Turki, Anatolia, hanya berpenduduk sekitar 35.000 orang. Kota yang dikepung oleh pegunungan. Berbeda dengan Istanbul yang di tepi laut, di tepi selat yang menghubungkan antara Asia dan Eropa. Sementara Ankara di tengah. Tetapi bagi Mustafa dan kawan-kawannya, disitulah babak baru akan dimulai. Masa baru akan dimulai. Turki baru akan lahir. Maka revolusi dilancarkan dengan ideologi revolusinya yang disebut Kemalisme. Kemalisme adalah sebuah gerakan pencerahan. Lewat pencerahan ini, Mustafa Kemal mengajak generasi muda Turki memiliki gagasan bebas, kesadaran bebas, dan pengetahuan bebas. Seorang penulis buku, yakni Feroz Ahmad, mengatakan Mustafa Kemal tidak ingin memerintah masyarakat Turki melalui tradisi dan keyakinan sosial dan simbol-simbol yang sepertinya nantinya akan dilakukan misalnya oleh Franco dan Mussolini. Dia lebih suka menciptakan ideologi dan simbol baru yang memungkinkan Turki maju pesat di abad ke-20. Itulah yang diambil oleh Mustafa Kemal yang nantinya akan mendapat gelar Atatürk yang artinya Bapak Bangsa Turki. Keputusan memilih Ankara sebagai ibu kota Turki menjadi suatu langkah pemutus segala ikatan dengan masa lalu. Masa lalu Turki. Masa lalu Turki ketika di bawah pemerintahan Kesultanan Ottoman. Dan lahirlah yang disebut Republik Turki yang mengakhiri Kesultanan Ottoman. Kesultanan Ottoman adalah masa lalu. Republik Turki adalah masa baru dan masa depan. Maka sejak saat itu, Turki memasuki zaman baru. Sebuah zaman yang sangat berbeda dengan zaman sebelumnya. Seperti diucapkan oleh seorang penyair Romawi kuno, yakni Publius Ovidius Nasu. Dalam bahasa Latin dia mengatakan tempora permutas nectu mutaris en illis. Artinya kira-kira waktu berubah dan kita pun berubah karenanya. Perubahan adalah sebuah keniscayaan, jika tidak berubah akan ketinggalan zaman. Tidak sekedar ketinggalan kereta. Karena itu
Mustafa Kemal Atatürk memutuskan Turki harus berubah. Langkah pertama adalah memindahkan ibu kotanya dari Istanbul ke Ankara. Ia melihat bahwa kekalahan Ottoman pada Perang Dunia Pertama adalah momentum untuk melakukan perubahan itu dengan risiko dan tantangan yang tidak ringan. Langkah perubahan itu dilakukan oleh Mustafa Kemal. Ia memulai jalan perubahan dengan menjadikan Ankara sebagai ibu kota negara. Ini mengingatkan kita pada rencana pemerintah kita untuk memindahkan ibu kota Republik ini dari Jakarta ke Penajam. Kata Presiden Jokowi pada saat memberikan sambutan pada Dies Natalis ke-76 Universitas Katolik Parahyangan di Bandung. Pada waktu itu Presiden Jokowi mengatakan, ibu kota negara baru ini bukan sekedar kota yang berisi pemerintahan. Tetapi kita ingin membangun sebuah new smart metropolis yang mampu menjadi magnet, menjadi global talent magnet, dan menjadi pusat inovasi. Itu kata Presiden Jokowi belum lama ini. Sama yang dikatakan oleh Mustafa Kemal yang ingin membawa bangsanya, rakyatnya, negerinya ke babak baru. Kata Jokowi, ibu kota negara baru merupakan transformasi besar-besaran yang akan dilakukan. Pemerintah ingin membangun sebuah lokomotif baru untuk transformasi negara menuju Indonesia yang berbasis inovasi, teknologi, dan ekonomi hijau. Pada waktu itu, Mustafa ingin menjadikan Turki setara dengan bangsa-bangsa di Eropa, maju dalam bidang pendidikan, kebudayaan, juga ekonomi. Karena dari sisi ini, kita akan memulai secara fisik pembangunan ibu kota negara yang baru di Kalimantan Timur. Kata Jokowi, ini harus menjadi momentum untuk membangun sebuah kota yang sehat, sebuah kota yang efisien, sebuah kota yang produktif, dirancang sejak awal dan warganya kemana-mana dekat, warganya kemana-mana bisa misalnya naik sepeda dan lingkungan yang sehat dan segar, berjalan kaki kemana-mana aman, tentram, sehat, karena lingkungannya masih baik, karena zero emission, yang menyediakan pelayanan keamanan dan kesehatan serta pendidikan berkelas dunia. Bayangan kita seperti itu kata Presiden. Tetapi Yuval Noah Harari pada tahun 2018 seorang penulis kondang mengatakan orang-orang biasanya takut pada perubahan. Orang-orang biasanya takut pada perubahan. Karena mereka takut tidak tahu. Takut pada perubahan karena takut tidak tahu. Namun satu hal yang konstan dalam sejarah manusia adalah bahwa segalanya berubah. Itulah langkah awal dengan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Penajam, sebuah langkah untuk perubahan bangsa dan negara ini menjadi tahapan bangsa yang maju. Sahabat Trias Kredensial, semua pengalaman sejarah yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Atatürk di Turki ketika memindahkan ibu kota dari Istanbul ke Ankara dengan tujuan sebuah perubahan untuk membawa bangsa Turki memasuki zaman baru, zaman modern. Juga menjadi catatan yang sangat penting bagi kita semua ketika pada akhirnya kita memutuskan untuk memindahkan ibu kota Jakarta ke Penajam. Itu adalah sebuah awal kita memasuki tahap baru, tidak hanya meninggalkan sebuah tempat yang namanya Jakarta, tetapi juga meninggalkan karakter lama, perilaku lama, sikap hidup lama yang menghambat pada kemajuan. Itulah yang kita harapkan dengan lingkungan yang baru, dengan cita-cita yang baru untuk masa depan bangsa yang lebih baru.
Terima kasih telah bergabung dengan Trias Kredensial pada kali ini. Salam kredensial.